pada pagi hari ini saya akan mengadakan pembelajaran untuk video game. Ini adalah kartu pendaftaran saya. Kemudian saya melakukan rekaman pada tanggal 17. Ini adalah orang pada tanggal 17 November 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih baik? Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Lanjutkan aja ya. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan materinya yang terbaru, yaitu tentang vektor. Tapi sebelum mulai, ya, ini kita pendahuluan dulu. Bapak ingin menegaskan bahwa kita harus selalu berpikir positif, ya. Jadi supaya kita badannya lebih sehat, lebih kuat, kita harus selalu berpikir positif supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Kemudian tambahan lagi, kita juga harus selalu berpikir positif bahwa matematika itu mudah. Jadi kita mempelajari matematika itu lebih mudah pahamnya. Jadi jangan anggap matematika itu susah. Kalau matematika itu susah, kalian akan susah juga belajarnya. Tapi kalau matematika itu mudah, maka kalian belajarnya juga akan dengan lebih mudah. Kemudian kalian ini silakan kameranya dihidupkan, ya. Masih ada yang belum. Kemudian Bapak saya dulu, ya. Ini dari 13 orang baru 12. Sisanya masih ada yang belum, ya. Siapa ini? Nabila belum ada, ya. Ya, sambil nanti menunggu, sambil berjalan, siapa tahu mereka masuk. Mungkin masih ada kendala jaringan, tidak apa-apa. Sampai kita tutup nomornya, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Nah, lanjut. Nah, kita masih mengingat materi yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang matriks. Masih ingat materi matriks, ya? Nah, apa itu matriks? Masih ada yang ingat? Ini, Bapak menunjukkan satu pertanyaan. Bagaimana cara menjumlahkan matriks? Siapa yang masih ingat? Satu orang? Yang menjawab? Dengan menjumlahkan komponen-komponen yang letak. Menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Oke, berarti masih ingat, ya? Ini adalah menjumlahkan matriks, materi yang kemarin. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa kalian mampu menggambar vektor dimensi 2 pada bidang kartesius. Kemudian kalian mampu menentukan vektor posisi dimensi 2 dengan benar. Kemudian kalian mampu menentukan panjang vektor dimensi 2 dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor dimensi 2 dengan tepat. Jadi ini adalah yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian garis besar kegiatan kita nanti sebagian besar adalah dengan diskusi yang dibantu dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan kemarin, ya. Sudah dibaca, ya, LKPD-nya? Materi dan modul dan video pembelajaran juga sudah Bapak kirim kemarin melalui grup WA. Jadi nanti saya harap kalian sudah membaca modulnya dan juga sudah melihat video dari YouTube yang sudah Bapak kirim. Jadi nanti kita tinggal berdiskusi mengerjakan LKPD. Kemudian penjelasan umum, agenda kita penjelasan umum adalah yang tadi, ya. Yang tadi dari awal kita penjelasan sampai nanti di bagian pertanyaan.
Kemudian pencarian informasi untuk menemukan materi yang dipelajari ini nanti ada di bagian diskusi, ya. Kemudian selama diskusi dan pencarian materi akan Bapak dampingi ya dalam mengolah informasi juga dan konfirmasi serta kalian nanti akan mempresentasikan hasil temuan, kemudian kalian juga akan menyimpulkan. Kemudian nanti juga ada pretest dan juga ada post test, kemudian di bagian akhir nanti ada penilaian, ya. Nah, ini untuk pretest kita. Silakan kalian kerjakan di buku latihan, kerjakan selama 5 menit. Kemudian nanti setelah selesai silakan kirim melalui Japri di grup WA ke nomor Bapak. Oke. Silakan kerjakan pretestnya. Bapak kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Kegiatan inti kita ya, sekarang kita masuk ke materi vektor. Apa itu vektor? Ya, sebentar teman kalian ada yang masuk. Ya, akhirnya sudah cukup pas 15 orang, berarti sudah masuk semua ya teman kalian. Ya, yang baru bergabung silakan mengikuti. Kemudian ini suaranya silakan di mute ya supaya tidak terjadi ini ketika Bapak terangkan. Oke ya, lanjut. Apa itu faktor? Nah, kalian mungkin masih ini karena materi baru, kalian masih bingung. Pengertian faktor itu gini, misalkan kalian dari rumah, ya, dari rumah kalian berjalan ke sekolah, kemudian balik lagi ke rumah. Misalkan jaraknya ini kalian dari rumah ke sekolah berapa kilo? 10 kilo misalkan. Ada nggak yang 10 kilo dari rumah? Ada? Yang betul Pak. Nggak ada ya? Berapa kilo? 1 kilo. Oke, kita ambil 1 kilo. Ya, nggak apa-apa. Kita anggap sebagai 1 kilo ya. Misalkan ini 1 kilo ke sekolah. Kemudian nanti kalian pulang lagi ke rumah 1 kilo. Nah, pertanyaan Bapak, yang kalian tempuh dari rumah ke sekolah balik lagi ke rumah itu berapa kilometer berarti? 2 kilometer. Nah, kemudian pertanyaan Bapak selanjutnya, kalau kalian dari rumah ke sekolah balik lagi ke rumah, kalian berpindah tempatnya berapa kilo? Dari rumah ya, starting point-nya dari rumah ke sekolah balik lagi ke rumah, kalian berpindahnya itu berapa kilometer? 2 kali lipat mungkin. 2 kali lipat. 4 kilo. Nah sini, nah ini perbedaannya. Kalau tadi ya pertanyaan yang pertama dari rumah ke sekolah balik lagi ke rumah, itu pertanyaan Bapak yang pertama tadi adalah berapa jarak yang kalian tempuh. Berarti kan 1 kilo ke sekolah, 1 kilo ke rumah. Berarti kan 2 kilometer ya. 1 kilo berangkat, 1 kilo pulang. Itu berarti jarak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah kalian dari rumah ke sekolah balik lagi ke rumah, kalian berpindahnya berapa kilometer? Dari rumah sekolah balik lagi ke rumah 1 kilo Pak. 1 kilo. Kenapa 1 kilo? Ya 1 kilo. Ya. 1 kilo ya. Nah, sebenarnya, nah kalau kalian dari rumah ke rumah, ujungnya dan pangkalnya ketemunya di mana? Ujungnya dari rumah, berangkatnya dari rumah, terus ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Kalian berpindah tempat nggak artinya? Pulang. Nah, artinya kan kalian tidak berpindah kan, tetap aja ujung-ujungnya juga di rumah juga kan? Artinya kalian tidak berpindah. Nah, kemudian Bapak yang selanjutnya dari rumah ke sekolah, tapi kalian ke pasar dulu, nggak balik ke rumah. Berarti perpindahannya adalah sejauh dari rumah ke pasar tadi. Nah, bagaimana maksudnya? Inilah yang disebut dengan vektor tadi. Ya, vektor. Vektornya apa?
Dengan vektor itu ada arahnya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas mengenai vektor. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apa yang pertanyaan yang bisa kalian munculkan dari yang Bapak tadi kasih awal tentang ini? Saya kira pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan di sini? Yang pertama, silakan siapa yang bisa menjawab? Bisa mengajukan pertanyaan? Ya, Misna. Apa Misna? Bagaimana cara menggambar dalam bidang kartesius? Cara menggambarnya, cara menggambar vektor dalam bidang kartesius ya. Oke. Yang pertama, yang kedua, siapa? Yang kedua siapa? Apa? Ya, Widya. Apa Widya? Bagaimana posisinya terhadap titik awal? Bagaimana posisinya terhadap titik awal ya? Posisi, oke. Yang ketiga? Yang ketiga? Siapa ini? Ya. Usman Pak, kirim pesan dia. Oke, lewat pesan ya, Usman. Apa itu? Gimana cara menghitung? Ya. Oke, bagaimana cara menghitung panjangnya? Oke, ya. Nah, itu tadi ada 3 pertanyaan bisa kalian munculkan. Yang pertama tadi apa? Bagaimana menggambarnya, ya. Kemudian bagaimana posisinya terhadap titik awal. Yang ketiga tadi apa? Bagaimana panjangnya, ya. Jadi ini rumusan pertanyaan kalian yang sudah kalian rumuskan tadi, ya. Ini bisa Bapak rangkum jadi begini ya. Yang pertama bagaimana menggambarnya, kemudian bagaimana posisinya, bagaimana menghitung panjangnya. Nah, ketiga rumusan masalah inilah yang akan nanti menuju kita kepada tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kita juga bisa menyelesaikan ya, ada sebuah permasalahan tentang vektor, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, selanjutnya kita nanti akan berdiskusi dengan LKPD ya. Kita akan berdiskusi dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kalian pasti sudah membaca modulnya, jadi Bapak harap kalian sudah mengerti dasar dari vektor ya. Pengertian vektor dan segala macam itu sudah ada di modul dan juga sudah ada di video. Jadi sekarang Bapak akan buat room untuk kalian berdiskusi. Nanti room-roomnya silakan kemarin sesuai dengan yang kelompok, masuk sesuai kelompok masing-masing. Kita akan berdiskusi di kelompok. Ya, kelompok 3 nomor 1 sudah dapat ya gambarnya ya. Misna sudah nomor 1 sudah Misna? Sudah. Sudah. Nina Pitaloka sudah nomor 1 ya. Nomor 1 sudah. Gambarnya bisa ya, tinggal menggunakan diagram kartesius. Itu titik-titiknya tinggal ditarik garis, kemudian diberi panah ya, ujung satu ke ujung yang lainnya. Kemudian yang nomor 2, hubungannya antar garis, antar vektor sudah dijawab? Sudah, modul itu berada di sejajar ya Pak ya. Ya, yang A sejajar betul ya, kelihatan sejajar. Yang kedua apa? Kebalikan. Oh ya, balik arah betul. Yang ketiga? Sama Ya, sama ya. Sama panjang ya. Oke. Yang nomor 3 sama. Kemudian ya kesimpulannya sudah dapat ya? sudah. Oke, sudah. Nah, kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 yang latihannya sudah Ini juga. ada kesimpulannya. Gimana?
Kesimpulannya kayak gini, Kak. Dua kuat vektor letakkan sama jika panjang dan arahnya sama. Ya, betul, bisa. Jadi nanti presentasi sekalian di ini ya. Kelompok 3 berarti sudah semua ya. Nomor 4 juga sudah ya. Nomor 4 kalau memang belum nggak apa-apa, nanti Bapak bahas lagi di materinya. Itu contoh soalnya. Oke, baiklah. Nanti kelompok 3 yang presentasi ya, si sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya tentang menggambar vektor dalam bentuk diagram kartesius. Di sini ada 5 soal yang bagian A itu AB dengan A sama dengan 0,0 dan B sama dengan 4,3. Kemudian B, C plus enggak gambarnya. Yang C dan D dengan C 0,0 dan D sama dengan 3,5. C dan J dengan Z sama dengan 1,4 dengan E sama dengan 5,6. D dengan bagian D, F dengan B dengan F sama dengan 3,4 dengan W sama dengan 7,4. H, I dengan A sama dengan min 4,3 dan I sama dengan min 1,2. Kemudian ini gambar diagram kartesiusnya. Di bagian A terletak pada 0,0, sedangkan B terletak pada 4,3. Sini. Ya, terus. Kemudian bagian bagian D, B. C terletak pada bagian 0,0. Ya. D terletak pada bagian 3,5. Di poin 5. Kemudian E dengan Z terletak pada min 4. B, terus. 1. Ya. E-nya terletak pada 5,6. E-nya di sini. D. F-nya terletak pada 3,4. Ini. Oke, lanjut. Kemudian terletak pada 7,4. E-nya terletak bagian E H dengan H-nya terletak pada 4,3. Berarti di sini. Dan I-nya terletak pada 1,2. Ini. Terus. Terus lagi Pak. Selesai. Yang nomor 2. Nomor 2 sebutin aja ya Pak. Barukan Ya. Nomor 2 langsung. Nomor 2. Tentukan hubungan dari A, B, dan VC. B, A, B, dan Z. Yang C, CD, dan HI.
Yang bagian C, sama atau pantang. Kemudian kesimpulannya, jadi hasil tadi dari kesimpulan dua buah vektor dikatakan sama jika objeknya sama dan arahnya sama. Bapak. Nah, udah ya. Oke, baik. Oke, baiklah. Tadi kalian sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasikan ya hasil dari presentasi kalian. Tadi kalian sudah bisa ya menggambar vektor ya. Ini Bapak kasih penjelasan sedikit ya. Apa-apa saja materi tentang vektor. Yang pertama tadi kalian ini semua sudah ada sebenarnya di modul dan juga video pembelajaran yang sudah Bapak kirim. Ini Bapak ringkas lagi ya. Ini vektor ya, pengertiannya adalah besaran yang memiliki besar dan arah ya. Kemudian dia berbentuk seperti panah dengan tanda panah berarah ya, ada panah berarah. Nah, ciri khas dari vektor ini adalah arah. Nah, ini cirinya adalah arah. Maka dia harus ada arah. Di yang awal tadi kalian dari rumah berangkat ke sekolah, berarti ada arahnya. Dari mana? Dari rumah ke sekolah jaraknya. Ketika kalian balik lagi dari sekolah ke rumah, maka itu akan berlawanan arah dari awalnya. Yang dari rumah ke sekolah berbalik arah menjadi dari sekolah ke rumah, maka dia akan saling berlawanan meskipun jaraknya tetap sama ya, sama-sama tadi berapa? 1 km misalkan ya. Nah ini kemudian penulisannya dia ditulis menggunakan huruf tebal A, atau yang umum adalah dengan ada tanda panah di atas. Ciri utama dari vektor adalah ada tanda panahnya karena dia menunjukkan arah gitu ya. Kemudian bisa juga dia menggunakan dua huruf A dan B. Nah, yang paling spesifik adalah AB, maka dia berasal dari titik A, titik pangkal A, kemudian ya, berasal dari titik pangkal A, kemudian dia bergerak ke arah B. Jadi A ke B gitu ya. Titik ujungnya A, pangkalnya ke B ya. Ini adalah vektor. Jadi kalau vektor AB itu tidak sama ya, tidak sama dengan vektor BA. Apa bedanya? Ya, balik lagi bedanya adalah arahnya. Kalau AB dari A ke B, tanda panahnya itu di B. Tapi kalau BA ini berarti dari B ke A. Di sini B, di sini A. Ya, panahnya ada di A karena dari B ke A. Sama kayak tadi. Dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah. Jadi agak bedanya di situ ya. Kalau panjangnya atau jaraknya mungkin sama. Nah, yang membedakan adalah arahnya. Ya, kemudian lanjut. Nah, kemudian ini vektor posisi. Vektor posisi ini apa? Ini adalah vektor kedudukan titik ya, kedudukan titik yang nanti akan dirubah jadi vektor. Nah, misalkan kita punya titik tadi x1, x2, maka vektor posisinya itu diambil dari titik pusat 0,0 ya. Dari 0,0 ditarik ke titik P, X, Y ini. Maka dapatlah vektornya adalah x1, y 1. Nanti vektornya ini kalian bisa bentuk dalam vektor kolom ya, x1, y 1, atau juga bisa vektor baris x1, y1 ya. Jadi misalkan ini ada titik A di sini. Nah, vektor posisinya gimana? Berarti dari titik pusat ke titik A atau O A. Ini adalah vektor posisinya, selalu dari titik pangkal ke titik ujungnya. Titik pangkalnya selalu titik asal. Ya, ini yang dinamakan posisi. Posisinya terhadap titik asal ya, itu vektor posisi namanya. Kemudian panjang vektor. Panjang vektor dengan
pangkalnya di 00, kemudian ini kita dapat begini ya. Vektor 0, vektor pangkalnya 0, kemudian di titik A-nya. Dan misalkan sini saya A1 A2 ya. Maka panjangnya adalah ini. Dari mana memperolehnya? Ini adalah kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Sudah ada di modul ya. Kita menggunakan Pitagoras. Di sini adalah A1, di sini A2. Dia vektor Pitagoras, dapatlah panjang vektor OA. Nah, panjang ini dirumuskan dengan tanda mutlak. Ya, vektornya diberi mutlak. Itu adalah lambang dari panjang vektor. Dapatlah ini ya, rumus dari Pitagoras ya. Akar A1 ditambah akar A2. Oke ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Nah, ini nanti kalian akan membahas soal-soal seperti ini. Ini contoh soalnya. Misalkan panjang vektor A itu diketahui adalah 4. Kemudian panjang vektor B adalah 5. Kemudian panjang vektor A tambah B itu adalah 6. Yang dicari adalah A, panjang vektor A dikurang B. Ini soal ini ada di LKPD, contoh soal seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kita akan coba satu di sini, kemudian nanti silakan kalian tiru caranya menjawabnya untuk LKPD kalau tadi belum selesai. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, ini kita anggap dia di vektor dimensi 2. Maka panjang vektor A ya, tadi apa? Akar A1 ditambah A2 kuadrat ya. Panjangnya berapa? 4. Oke, ini tetap ya, akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Karena ini akar, maka supaya akarnya hilang yang sebelah kiri kita kuadratkan. 4 kuadrat berapa? Dapatlah 16. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan 1. Kita simpan. Kemudian yang kedua yang diketahui apa? Panjang B. Oke, panjang vektor B. Ya. Ini apa tadi? Akar kalau B pakai B ya. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Tadi panjang B-nya berapa? 5. Ya, hampir sama dengan di atas. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Ini kita kuadratkan dua-duanya. Dapatlah di sini 25, ini akarnya hilang jadi B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, kemudian yang ketiga, panjang A plus B. Nah, sama dengan 6. Ya. Panjang A plus B. A vektor A plus B. Tadi kalau A plus B berarti apa? Vektor A plus B artinya adalah apa sih? Misna, dimit dulu Misna. Lebih. Dimit dulu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vektor panjang vektor A plus B sama dengan 6 ya. Panjang vektor A plus B itu sama dengan 6. Vektornya A plus B berarti ini akar apa? Kita ini ya, A1 plus B1 kuadrat. Dari mana dapatnya? Kok bisa A1 plus B1? Gini. Tadi adalah vektor A plus B. Maka ini adalah A1B1 A1A2 ditambah B1B2 dapatlah A1 tambah B1 A2 tambah B2 ya. Kemudian kita masukkan ke sini.
kuadrat, ya. Ini yang pertama, kemudian yang di sini adalah A2 tambah B2 kuadrat, ya. Ini sama dengan 16. Sama dengan 6. Ya, kemudian yang ini akarnya kita hilangkan, kanan kiri kita akar. Dapatlah di sini A1 tambah B1 kuadrat ditambah A2 ditambah B2 kuadrat. 6 kuadrat berapa? Ya, 36. Gitu ya. Kemudian yang ini kita uraikan. Ya, menggunakan apa? Masih ingat kalian dulu cara pengkalian di SMP atau di kelas 10 juga sudah ada dengan aljabar ya. Kita langsung saja dapatlah nilai A1 kuadrat ditambah 2A1 B1 ditambah B1 kuadrat. Yang sini kita uraikan menjadi apa? A2 kuadrat ditambah 2A2B2 ditambah B2 kuadrat sama dengan 36. Oke ya. Kemudian kita kelompokkan, kita dekat-dekatkan ya. Dapatlah di sini misalkan A1 kuadrat ditambahkan dengan A2 kuadrat. Yang ini dan ini kita dekatkan ya. Kemudian ditambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ya. B1 dengan B2. Kemudian baru 2 A1 B1 ditambah 2 A2 B2 sama dengan 36. Nah, A1 A2 B1 B2 kita ambil dari sini. Ini adalah persamaan 1, kemudian ini ada persamaan 2. A1 A2 itu adalah 16. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat itu adalah 25. Ya, ditambah 2A1 B1 tambah 2A2 B2 sama dengan 36. Kemudian 16 tambah 25 itu adalah berapa? 41 ya. 41 kita pindah ke kanan. Dapatlah sisanya di sini 2A1 B1 ditambah 2A2B2 sama dengan 36 dikurangi 41. Nah, ini duanya kita keluarkan jadi 2A1B1 ditambah A2B2 sama dengan 36 dikurang 41 itu adalah min berapa? Maaf. Ya, dari sini langsung kita dapat 2A1B1 tambah 2A2B2 itu adalah 36 dikurang 41 itu min 5. Nah, dapat sini ini adalah persamaan ketiga. Berarti yang terakhir kita mencari apa? Nilai A min B. Berarti A dikurang B. Vektor A dikurang vektor B ya. A1 A2 dikurangi B1 B2. Dapatlah ya ini vektor A dikurang vektor B. A1 kurang B1, A2 dikurang B2. Oke, maka panjang vektor A ditambah A dikurang B ini adalah tadi berapa? Akarnya ini ya. A1 min B1 kuadrat ditambah A2 kurang B2 kuadrat. Udah masuk aja. Buruan kalau masuk. Kemudian ya, ini kita jabarkan ya. Kita jabarkan A1 udah jadi apa? A1 kuadrat dikurang 2 A1 B1
ditambah A2 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikurang 2A2B2 ditambah B2 kuadrat. Sama seperti tadi kita dekatkan ya. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dikurang 2A1 B1 dikurang 2A2B2. Nah, dari sini kita peroleh yang tadi. Dari persamaan 1 ini adalah persamaan 1, ini persamaan kedua, ini adalah minus persamaan ketiga. Ya. Dapatlah berapa? A1 tambah A2, ini adalah berapa tadi hasilnya? 16. B1 tambah B2, ini adalah 25. Dikurang, nah ini ya. Ini adalah dikurang min 5. Maka dapatlah berapa? Oh, 25 sorry. 16 tambah 25 min berarti plus ya. Dapatlah 46. Nah, maka panjang vektor A kurang B itu adalah 46. Nah, ini hasilnya ya. Untuk mencari panjangnya, panjang vektor A dikurang B-nya. Cukup panjang jalannya. Nah, jadi kalau kalian di awal tadi menganggap bahwa matematika itu mudah, maka ini juga mudah, tidak sulit. Gitu ya. Baik, itulah kegiatan kita tadi dari awal sampai akhir. Nah, kemudian tadi ya di awal kita ada pretest. Nah, sekarang soal pretest ini akan menjadi post test. Silakan dikerjakan lagi. Mungkin kalian sekarang sudah bisa, udah paham ya dari awal pelajaran sampai akhir menjawab post test yang sekarang ya. Silakan dikerjakan 5 menit. Bapak tunggu. Kemudian kalau sudah selesai, silakan di Japri kirim ke Bapak lewat Japrinya. Baiklah anak-anak, dari awal sampai ini sudah kita mau di akhir pembelajaran. Kita sudah belajar tadi tentang vektor. Apa saja yang sudah kalian peroleh? Tadi yang pertama, kalian sudah apa di LKPD? Kalian sudah mengerjakan apa tadi? Bisa menggambar vektor. Ya, di awal tadi kalian sudah bisa menggambar vektor melalui LKPD. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yang kedua terus apa? Bisa apa tadi? Yang tadi menggambar, kemudian apa Misna? Lupa, coba. Bisa menghitung. Menghitung apa? Gambar vektor. Panjang vektor. Ya, apa rumusnya? A1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar ya, akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke. Ya, itu adalah materi kita untuk hari ini. Kemudian untuk soal latihan itu baiklah, untuk latihan ini ada link di Google Form ya yang harus kalian isi, kemudian nanti kalian jawab, kalian kirim langsung melalui Google Form. Kemudian ada juga kuesioner untuk pengisian diri, penilaian diri ya. Ini juga bentuknya Google Form, bisa kalian lihat linknya. Ini nanti linknya juga Bapak kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Jadi kalian bisa langsung kerjakan di sana untuk latihan juga penilaian diri. Nah, materi kita untuk pertemuan minggu depan, kalau tadi sudah panjang vektor, maka untuk minggu depan kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor atau operasi pada vektor. Nah, ini sudah ada di modul, bisa kalian lihat. Kemudian nanti untuk video pembelajarannya akan Bapak kirimkan ulang lagi, juga LKPD untuk pertemuan berikutnya akan Bapak kirim lagi. Oke ya, stay positif, tetap positif supaya kita tetap terhindar dari COVID, kemudian tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan, ya 3M tetap diterapkan.
supaya kita terhindar dari COVID-19. Kemudian sebelum akhiri ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Hairi,